Tenda Muhi Waang. Abdul Malik Karim Amdullah. Ambo dia mak ajar di siko. Salah punya jasa. Alun lai. Aden malu. Ti ilmu den masih rendah. Pemahaman Islam den masih dangkal. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang film Buya Hamka. Pertama kali saya ditawarin film Buya Hamka itu ketika saya lagi membuat film Wiro Sableng. Dan kebetulan Wiro Sableng itu yang tulis bapak saya sendiri gitu, almarhum Bastian Tito. Dan beliau adalah seorang yang mengagumi Buya Hamka. Jadi begitu saya dikirim naskah Buya Hamka, ditanya, tahu nggak Buya Hamka? Agak aneh kalau orang Indonesia tidak tahu Buya Hamka menurut saya. Saya tahu Buya Hamka karena di perpustakaan ayah saya itu banyak tersimpan buku-buku Buya Hamka mulai dari roman sampai tafsir-tafsir agama. Tapi boleh nggak saya baca dulu skripnya? Karena sebagai aktor saya harus pintar memilih skrip yang bagus gitu, yang baik, yang buat saya tuh menantang gitu sebagai seorang seniman. Begitu saya baca, pelan-pelan saya baca, kok tanpa saya sadari air mata ini menetes gitu. Bukan hanya karena ceritanya yang dramatik, tapi saya merasa, saya kecil sekali gitu ketika membaca seorang Buya Hamka ini. Buya Hamka ini berjuang mulai dari anak-anak sampai akhir hayatnya itu bukan cuma untuk dirinya sendiri gitu. Tapi untuk bangsanya, untuk agamanya, untuk tanah kelahirannya, untuk seni dan budaya yang dia cintai, dan terutama untuk keluarganya. Saya merasa sangat kecil sekali. Akhirnya saya bertemu dengan Fajar Bustami. Jar, ini skrip yang luar biasa sekali gitu. Saya sudah pernah memerankan berbagai karakter di film Indonesia. Dari legenda musik saya pernah memerankan seorang Chrisye. Di legenda komedi saya memerankan legenda komedi Warkop DKI Kasino. Tapi memerankan seorang legenda pahlawan nasional tokoh ulama, kok saya rasanya takut gitu. Takut salah gitu karena ilmu agama saya masih dangkal dan sebagainya. Apa yang pertama kali harus saya lakukan? Fajar cuma memberi saya sebuah buku karangan Buya Hamka judulnya Akhlakul Karimah. Jadi sebelum membaca buku, jangan tafsir Al-Azhar dulu deh. Jangan tasawuf modern dulu deh. Baca dulu Akhlakul Karimah. Begitu saya baca, ini adalah buku yang menjadi dasar sebenarnya manusia itu hidup ini untuk apa sih? Jadi Buya itu menulis di situ bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini untuk mengagungkan keesaan Allah. Dan dari situ saya mulai berpikir gitu. Jadi selama ini saya bekerja di film sebagai aktor, membuat orang terhibur, membuat orang mengeluhkan gitu seorang tokoh gitu. Tapi saya kayaknya belum pernah berbuat sesuatu yang lebih untuk Islam. Dan alhamdulillah keluarga dari almarhum Buya Hamka mempercayakan saya, pihak Star Vision, pihak Falcon Pictures, dan juga Fajar Bustami mengizinkan saya untuk menerima peran ini gitu. Saya mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatan saya untuk berbuat sesuatu yang lebih untuk agama saya. Kabar gembira ini saya bawa ke rumah. Waktu itu almarhum ibu saya masih ada. Saya bawa, saya mau memerankan seorang ulama besar. Oh ya, namanya siapa? Buya Hamka. Lalu ibu saya bilang, kamu tahu Buya Hamka itu adalah ulama yang mengislamkan saya. Jadi ibu saya itu dari Minahasa, dari Manado. Jadi beliau diajak sama ayah saya ketika mau menikah mungkin kalau nggak salah.
ke rumah seorang ulama di belakang Al-Azhar waktu itu. Dan ternyata ulama itu adalah Buya Hamka. Dan beliau diislamkan oleh Buya Hamka. Bu saya berpesan, ini tanggung jawab yang sangat berat, yang luar biasa. Walaupun kamu ada darah Minang, tapi ini bukan sekedar orang Minang gitu. Buya Hamka ini bukan cuma milik orang Minang. Bahkan sampai seluruh Indonesia dan sampai ke luar negeri pun semua orang tahu tentang Buya Hamka. Bahkan kemarin saya setelah press conference itu diwawancara oleh media dari Malaysia. Dia sangat antusias sekali karena beliau membawa pesan dari warga Malaysia bahwa kami semua di Malaysia ini menunggu sekali film Buya Hamka. Dan yang menjadi cambuk buat kita semua di Indonesia ini, bahwa film nomor 1 di Malaysia itu adalah film tentang ulama dan film tentang pahlawan nasional mereka. Masa sih Indonesia tidak bisa mengalahkan itu? Gitu. Kita punya tokoh yang lebih luar biasa lagi, yang berjuang lebih dahsyat lagi. Bahkan wartawan itu berapa namanya berap bahwa Buya Hamka ini harus bisa mendapatkan penonton yang jauh lebih besar dari film yang mereka punya. Singkat cerita, akhirnya saya mulai menggali tentang Buya Hamka. Saya bertemu dengan keluarga beliau, seperti apa sosok Buya Hamka. Karena tidak pernah ada rekaman video seorang Buya Hamka kecuali saat dia ceramah, dia duduk. Itu aja yang bisa saya pelajari. Tapi buat saya film Buya Hamka ini bukan soal, walaupun dengan make up yang sampai bermiliar itu bukan hanya itu yang mau kita jual gitu, bukan kemiripan. Tapi visi dari Buya Hamka itu apa gitu. Visi dari Buya Hamka itu apa. Semangat berjuang seorang Buya Hamka itu apa gitu. Itu yang mau saya sampaikan lewat tokoh Buya Hamka. Dan semoga film Buya Hamka ini bukan hanya bisa menjadi sebagai tontonan yang menghibur buat kita semua, tapi bisa menjadi sebuah tuntunan buat kita, terutama untuk generasi muda bahwa ada kata-kata yang luar biasa dari Buya Hamka yang selalu saya pegang bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Itu kata yang maknanya dalam sekali gitu, yang sangat luas. Bahkan quote-quote dari seorang Buya Hamka itu dipakai di negara Malaysia, di negara Brunei, di negara-negara kita itu untuk membangkitkan semangat keislaman mereka, bahkan perjuangan-perjuangan mereka. Jangan sampai hal ini terputus cuman pada generasi Buya Hamka saja gitu. Jangan sampai terputus pada ulama-ulama termasyhur kita, tapi juga generasi muda seperti saya dan di bawahnya itu harus tetap berpegang teguh pada itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izin Allah, semoga film Buya Hamka ini bisa menjadi sebuah surat cinta. Surat cinta dari Buya Hamka untuk bangsa ini, untuk memperbaiki bangsa ini. Surat cinta untuk Islam pastinya, agama kita pastinya. Surat cinta untuk kelahiran beliau Minangkabau. Surat cinta untuk generasi penerus pada seni dan budaya, agar terus bisa berjuang, agar terus bisa lebih besar tanpa meninggalkan syariat agama. Kita buktikan kepada dunia siapa orang awak sebenarnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Kita buktikan kembali kepada dunia. Siapa orang Minang yang sebenarnya? Mereka! Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja.